Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan kitab Akhlaqul Banin jilid 4 pelajaran ke-9. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. 19 al-ikhlas war riya. Bermula pelajaran yang ke-19 itu membahas tentang keikhlasan dan riya. Al-ikhlasu huwa asasul a'mali wa ruhuha. Bermula keikhlasan itu keikhlasan itu asas, fondasi dari segala amal, wa ruhuha dan ruhnya amal. Artinya semua amal kita itu dibangun di atas ikhlas. Ikhlas umpama fondasi. Satu bangunan kalau fondasinya nggak ada atau nggak kuat akan runtuh. Nah, begitu juga ikhlas merupakan ruh amal. Artinya amal kita baru hidup, baru bernilai kalau ada ikhlas. Kalau nggak ada ikhlas umpama bangkai, nggak ada nilainya. Wala tasihu wala tuqbalu indallahi bidunihi. Dan tidak sah ianya amal, kembali ke amal. Dan tidak sah ianya amal wala tuqbalu, dan tidak akan dikabulkan, tidak akan diterima akan dianya amal indallah di sisi Allah bidunihi, dengan tiadanya ikhlas. Qala Allah Ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali supaya mereka menyembah akan Allah, hal keadaan mereka mukhlisin. Kita hal kepada fa'il ya'budu, hal keadaan mereka itu yang mengikhlaskan baginya Allah akan agama. Jadi Allah memerintahkan manusia semuanya untuk beragama, menyembah Allah dan ikhlas. Allah tidak butuh disembah dalam keadaan tidak ikhlas. Disembah dalam keadaan ikhlas pun Allah tidak butuh, tapi itu untuk manfaat kita sendiri. Kalau enggak ikhlas, enggak ada manfaat yang akan kita dapatkan. Wa qala ta'ala, berkata ianya Allah Subhanahu wa taala, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bagi Allah itu agama yang bersih, agama yang murni. Wa qala ta'ala, dan berkata oleh Allah Subhanahu wa taala, ini semuanya dalil tentang pentingnya keikhlasan. La yanalallaha luhumuha, ini berkaitan dengan kurban. La yanalallaha luhumuha, tidak sampai kepada Allah oleh dagingnya hewan yang disembelihkan ketika ibadah haji. Wala dima'uha, tidak sampai kepada Allah oleh dagingnya hewan, tidak pula oleh darahnya. Walaki yanaluhu at-taqwa minkum, tetapi sampai kepada Allah oleh ketakwaan dari kamu. Artinya segala amal yang kita lakukan itu bukan amal itu sendiri kan. Nah, kita sembelih kurban segala macam, bukan kurbannya yang sampai kepada Allah. Nah, tapi nilainya kita takwa, nggak rela, nggak ikhlas, nggak. Wa ma'nal ikhlasi an ta'mala lillahi wahdah liyarda 'anka wa yusibaka. Bermula makna keikhlasan itu bahwa engkau beramal untuk Allah saja. Engkau beramal karena Allah saja. Liyarda, supaya ridha ianya Allah untukmu, wa yusibaka, dan memberi pahala ianya Allah kepada engkau. Wa ayyakuna amaluka khalisan an syawa'ibin niyatil ukhra. Masih ini makna ikhlas. Makna ikhlas yaitu engkau beramal untuk Allah saja supaya Allah ridha kepadamu dan memberi pahala ia kepadamu. Wa ayyakuna amaluka, dan bahwa adalah amalmu itu bersih, an syawa'ibin niyatil ukhra, dari campuran-campuran niat yang lain. Mana contoh niat yang lain? Katalabi syuhrah, seperti mencari kemasyhuran, au malin, atau seperti mencari harta, au jahin, atau seperti mencari pangkat. Inilah arti ikhlas, beramal hanya karena Allah. Orang yang beramal karena Allah pasti akan bertahan. Bertahan. Tapi kalau karena yang lain, begitu yang lain nggak ada, amalannya akan hilang. Apapun yang kita katakan, ikhlas ini butuh perjuangan seumur hidup.
Kita perlu latihan, berjuang seumur hidup sampai akhir hayat untuk mendapatkan keikhlasan. Karena ikhlas itu bukan di mulut, tapi adanya di hati. Nggak tahu orang kita ikhlas apa enggak. Makanya kita perlu latihan terus, berusaha berdoa kepada Allah supaya Allah menjadikan kita orang-orang yang ikhlas dalam segala amal yang kita lakukan. 2. Fa'alaika bil ikhlasi fi i'tikadika wa qawlik. Hendalah engkau bil ikhlasi, memiliki keikhlasan. Jadi bi di sini maksudnya mulazamah. Hendalah engkau bil ikhlas, senantiasa ikhlas. Fi i'tikadika, dalam i'tikadmu, wa qawlika, dan dalam perkataanmu. Kenapa kita mesti ikhlas? Alaika isim fi'il amr. Litakuna minal mu'minin as-shadiqin, supaya adalah engkau itu dari golongan orang-orang yang beriman lagi yang shadiqin. Orang yang beriman lagi yang jujur, yang benar imannya. Al-faizina bi ridha rabbil alamin, lagi yang beruntung dengan ridha rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Beliau menganjurkan kita supaya senantiasa menjaga keikhlasan, baik i'tikad kita, niat kita, ucapan kita. Karena hanya orang-orang yang ikhlaslah yang akan beruntung mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wahzar kullal hazri, hindari olehmu, akan benar-benar menghindari. Jadi kulla di sini ini maf'ul mutlak ini. Artinya dia menggantikan maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak yang sebenarnya al-hazri. Wahzaril hazra. Cuma diganti oleh kulla, enggak apa-apa, namanya naib maf'ul mutlak. Wahzar kullal hazri minar riya'i fi dzalik. Hindari olehmu, akan benar-benar menghindari daripada riya fi dzalik, pada demikian amal semua. Jangan sampai disusupi oleh riya. Kenapa? Hatta taslima minasyirki wal ismi, hingga engkau selamat daripada kesyirikan dan dosa. Karena riya itu syirik. Nah, syirik beramal bukan karena Allah saja, kan berarti mensyirikkan Allah dengan yang lain. Supaya engkau selamat daripada syirik dan dosa, wa yaslama amaluka minar raddi wal butlan. Kita antah kepada taslama, supaya selamatlah oleh amalmu daripada ditolak dan batal. Riya itu menyebabkan amal kita ditolak, enggak diterima oleh Allah, dan amal kita bisa batal. Ya. Walaupun dalam fatwa syar'i, fatwa fikih, riya enggak batal, tapi banyak juga ulama menyatakan gaya riya itu bisa membatalkan amal. Walaupun enggak batal secara zahir, batal secara batin, enggak ada nilainya. Wa fil hadis, dalam satu hadis, adnar riya'i syirkun. Bermula yang paling rendah dari riya itu syirik. Artinya riya paling kecil sekalipun dianggap syirik. Adnar riya, sekurang-kurang riya. Riya paling kecil itu masuk kategori syirik. Wasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli, tentang seorang laki-laki, yuqatilu syaja'atan, hal keadaan laki-laki itu yang berperang ia syaja'ah, yang berperang ia karena syaja'ah, karena untuk menampakkan keberaniannya. Wa yuqatilu hamiyah, dan berperang ia hamiyah karena fanatisme. Yuqatilu hamiyah, berperang ia karena hamiyah, fanatisme kan. Wa yuqatilu riya'an, dan berperang ia karena riya. Apa jawab Nabi? Ayuzalika fi sabilillah. Ini masih pertanyaan. Ayuzalik, yang mana dari demikian itu di jalan Allah? Ayu mubtada. Ayuzalik, bermula yang mana dari demikian itu yang dianggap di jalan Allah? Nabi menyatakan enggak satupun itu di jalan Allah. Nabi memberikan jawaban yang lain. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Yang fi sabilillah itu orang-orang. Nah, ini jadi khabar ini. Yang fi sabilillah itu siman. Oh, ini jawabannya di sini. Bermula siapapun yang berperang ia litakuna, supaya adalah kalimat Allah, hiya dianya kalimat Allah itu yang tinggi, fahuwa, maka bermula dianya siman, itulah yang di jalan Allah. Itu jawab Nabi. Man qatala, bermula siapapun yang berperang ia supaya adalah kalimat Allah, agama Allah, la ilaha illallah maksudnya,
Barang siapa yang berperang ia supaya adalah kalimat Allah, itu dianya kalimat Allah itu yang tinggi, niscaya fahawa, maka bermula dia siman itulah yang berada di jalan Allah. Yang lain semuanya di jalan setan. Nah, ulia ini muannas dari a'la. A'la muannasnya ulia. Kayak ahsan husna, afdal fudla, awal ula. Wa warada fil hadisi aidan innamal a'malu binniyah, sering kita dengar, dan telah datang dalam hadis pula oleh innamal a'malu binniyah, hanya saja bermula segala amalan itu berdasarkan dengan niat. Segala amalan butuh kepada niat. Kemudian balasan terhadap semua amalan tergantung niatnya juga. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja bagi setiap orang itu ma yang ia niatkan ia akan nyaman. Jadi wa innama likulli khabar muqaddam ma nawa mubtada akhar. Hanya saja sabit bagi setiap orang itu apa yang meniatkan ia akannya. Faman kanat, maka bermula siman. Kanat hijratuhu, itu adalah hijrahnya siman itu ilallahi, kepada Allah dan kepada Rasulnya Allah. Fa hijratuhu nisya, maka bermula hijrahnya siman itu ilallahi wa rasulih, itu kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang hijrah kepada Allah dan Rasul, ya hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Tujuan hijrahnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan bermula siapapun itu yang adalah hijrahnya, kita artikan man biar enak, biar mudah marja antamirnya. Dan bermula siman itu yang adalah hijrahnya siman itu li dunia, karena dunia, yusibuha yang akan mendapati ia akannya dunia, awim meraatin, atau bermula siman itu yang adalah hijrahnya siman itu limraatin, karena seorang perempuan, yang kihuha yang akan menikahi ia akannya perempuan. Fa hijratuhu nisya, maka bermula hijrahnya dia itu ila ma hajara ilaih, kepada apa-apa yang hijrah ia kepadanya apa-apa. Jadi tergantung kita hijrah karena apa. Ini Nabi mengucapkan hadis ini ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena ketika itu sahabat-sahabat yang melakukan hijrah punya niat dan misi yang berbeda-beda. Ada yang karena Allah dan Rasul, ada yang karena pengen dagang, ada yang karena pengen menikah, dan seterusnya. Tiga. Wa'lam annal ikhlasa wajibun, ketahui olehmu, yakin olehmu bahwa sungguh ikhlas itu wajib. Ikhlas ini wajib. Wal mukhlisa indallahi mahbubun, ketahui olehmu bahwa sungguh orang yang ikhlas di sisi Allah itu dicintai. Mukhlisa kita atah kepada ikhlas. Ketahuilah bahwa sungguh ikhlas itu wajib, bahwa sungguh orang yang ikhlas di sisi Allah itu dicintai. Allah mencintai orang yang ikhlas. Yuhibbul mukhlisin. Wariya'a haramun, ketahui olehmu sesungguhnya riya itu haram. Wa huwa minaz dzunubil kabair, dan dia riya itu sebahagian dari dosa-dosa yang besar. Riya masuk kategori dosa besar karena syirik. Wal mura'i 'indallahi makruhun mamqutun. Sesungguhnya orang-orang yang riya, ini masih mura'iyah atau ikhlas semua. Ketahuilah bahwa sungguh orang-orang yang riya di sisi Allah itu makruh, dibenci, mamqutun, lagi terkutuk. Jadi orang yang riya itu makruh, dibenci oleh Allah, mamqutun, lagi terkutuk, tercela. Waqad zammallahu 'azza wa jalla al-mura'ina biqaulih, dan sungguh telah mencela oleh Allah 'azza wa jalla al-mura'in, akan orang-orang yang riya, biqaulihi, dengan firman-Nya Allah. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, maka bermula kecelakaan itu bagi orang-orang yang salat. Orang-orang yang salat, orang-orang allazi, maka bermula kecelakaan itu bagi si musallin, bagi orang-orang yang salat, alladzina, yang bermula mereka dari salat mereka itu sahun, itu lalai. Jadi hum mubtada, ini khabarnya sahun, jumlah jadi silat allazi, hum ini kembali ke allazi jadi aid. Maka bermula kecelakaan itu bagi orang-orang yang salat. Orang-orang yang salat allazi, yang bermula mereka itu lalai dari salat mereka. Alladzina hum, orang-orang yang bermula mereka itu yuraun, mereka riya. Wa yamna'unal ma'un, dan menghalangi oleh mereka al-ma'un, akan ma'un. Maksud menghalangi oleh mereka akan ma'un, mereka enggak suka memberi pinjam kepada tetangga.
Ketika tetangga minta pinjam sesuatu, maun ini barang-barang yang suka dipinjam oleh tetangga. Tangga, palu, pisau masuk dalam kategori maun. Nah ini Allah menyatakan terkutuk, tercelakalah orang-orang yang ria tadi. Orang sholat, tapi sholatnya lalai. Lalai bisa saja di luar waktu, atau lalainya tidak khusyuk. Kemudian sholatnya ria. Wa fi ayatin, nah jadi wa fi ayatin ini kita antah kepada biqaulihi. Ya. Dan sungguh telah mencela oleh Allah Azza wa Jalla akan orang-orang yang ria biqaulihi dengan firman-Nya Allah, dan wa fi ayatin, dan dalam ayat. Yang mana ayat? Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka menipu akan Allah. Wa huwa khadi'un, dan bermula darinya Allah itu yang menipu ia akan mereka. Maksud Allah menipu mereka, Allah membalas tipuan mereka. Sesungguhnya orang munafik itu mereka menipu akan Allah. Mereka mengira menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, dan dianya Allah itu yang akan membalas tipuan mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, dan apabila mereka bangun untuk salat, apabila mereka berdiri untuk salat, qamu, berdirilah mereka, hal keadaan mereka itu kusala. Hal keadaan mereka itu yang malas. Malas. Orang munafik itu kan malas. Ya. Semangat karena ada yang melihat. Apabila mereka bangun kepada sholat, bangunlah mereka dalam keadaan malas. Yura'unan nas, mereka ria kepada manusia. Wala yazkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak mengingat akan Allah kecuali sedikit. Ingat Allah pas di depan orang doang dalam jamaah. Nah, dan Allah mencela orang yang ria dalam ayat yang lain lagi. Walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas, dan orang-orang yang mereka menginfak akan harta-harta mereka ria'an nas, karena ria kepada manusia. La yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir, dan mereka tidak beriman dengan Allah dan dengan hari akhirat. Sebenarnya orang-orang munafik itu enggak percaya kepada adanya Allah, hari akhirat. Jadi apapun yang mereka lakukan hanya ya supaya dilihat oleh orang lain. Wa may yakuni syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina, dan bermula siapapun itu yang adalah setan itu baginya itu teman, ya, qarinan khabar yakun. Barang siapa yang adalah setan itu baginya dia itu teman, fasa'a qarina, nisya buruk ianya setan, qarinan nisbah teman. Orang-orang yang temannya setan, nah, sungguh setan itu teman yang paling buruk. Wa madahal mukhlisina biqaulihi ta'ala, dan memujiannya Allah akan orang-orang yang ikhlas biqaulihi dengan firman-Nya Allah Ta'ala. Innama nut'imukum liwajhillah, hanya saja kami memberi kamu makan liwajhillah, karena Allah. La nuridu minkum jazaan, tidak kami kehendaki dari kalian akan balasan, wala syukura, tidak pula ucapan terima kasih. Nah itu. Ini orang-orang yang ikhlas beramal karena Allah. Wa ala asasil ikhlasi wa'adallahu at-ta'ibina minal munafiqina bil qabuli wal ajril 'azim. Dan atas dasar dan di atas pondasi ikhlas telah berjanji oleh Allah akan orang-orang yang bertaubat dari kalangan munafikin, dijanjikan bil qabuli, dengan diterima, wal ajril 'azim, dan dengan pahala yang besar. Ma'al mu'minin al-amilin, bersama orang-orang yang beriman lagi yang beramal, biqaulihi, dengan sabda, dengan firman-Nya Allah Ta'ala. Artinya begini, atas dasar keikhlasan telah berjanji oleh Allah akan orang yang taubat dari orang munafik. Orang-orang munafik yang bertaubat, Allah menerima taubatnya bila mereka ikhlas. Taubatnya ikhlas, nah itu maksudnya. Dan di atas dasar keikhlasan berjanji oleh Allah akan orang-orang yang bertaubat dari kalangan munafik, dijanjikan diterima. Taubat orang munafik akan diterima bila taubatnya ikhlas, dan akan diberikan pahala yang besar bersama orang-orang yang beriman yang beramal. Biqaulihi ta'ala, dengan firman-Nya Allah Ta'ala, illal ladzina tabu,
kecuali orang-orang yang taubat mereka. Wa aslahu, dan melakukan perbaikan oleh mereka. Wa atasamu billah, dan berpegang teguh mereka dengan Allah. Wa akhlasu dinahum, dan mengikhlaskan oleh mereka akan agama mereka lillah, untuk Allah saja. Wa ulaika ma'al mu'minin, maka bermula mereka itulah bersama orang-orang yang beriman yang akan diterima taubatnya. Wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima, dan nanti akan memberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman ajran 'azima, akan pahala yang besar. Nah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, 20 menit sampai di sini dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Amin ya rabbal alamin. Moga ada manfaatnya. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.